Saya mengenai APBN ini jadi ingat kepada seorang ekonom yang sangat populer, namanya Presiden Ronald Reagan, karena dia sebagai advisor utamanya itu William Niskanen. Dr. William Niskanen ini membaca APBN itu sebagai, dari kacamata ekonomi itu ini kan supply and demand saja, penawaran dan permintaan, bahwa pemerintah itu sebagai supplier menawarkan ke pembelinya, rakyat, yang diwakili oleh DPR. Rakyat nih, tahun ini jualan saya ini, harganya segini gitu loh. Tapi sekarang kan dengan adanya Perpu memang si pembeli demandnya itu tidak boleh milih barang dan jasa yang akan ditawarkan atau yang harus dibelinya ini. Lu beli begini barang yang mau saya jual, harganya segini, lu terima. Jadi ini penjualnya itu pemerintah, penjual APBN itu berkuasa benar, pembelinya bengong gitu kan. Ya wis, ikut aja dah, gitu kan. Nggak boleh ditawar, nggak boleh banyak di macam-macam lah barangnya, apapun segala macam. Ini namanya keadaan darurat. Baik, tapi kemudian yang memang susah difahami adalah ketika ada embel-embel tadi itu. Walaupun udah ada keputusan MK pun, saya itu masih tidak bisa memahami atau menerima lah. Kecuali kalau untuk COVID gitu loh. Tidak bisa, walaupun COVID ataupun apa, ya tetap itu kalau nggak benar, kerugian negara, ngawur, apa segala macam, itu orang harus sama di depan hukum. Nggak bisa dengan pengecualian seperti itu. Dibebaskan ini, dibebaskan ini. Nah, memang dibatasi, diperkecil tuh oleh MK. Hanya untuk COVID saja itu berlakunya. Sekarang yang untuk non-COVID tidak berlaku. Ya itu tetap akan mendorong orang melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya merugikan negara, itu akan tetap terdorong, udah merasa aman gitu loh. Itu waktu pasal 27 muncul, saya sudah mengira ini pasal hulunya begini, pasti nanti akan muncul pasal hilirnya. Di mana nanti pasal hilirnya ini, saya pikir. Wah, jangan-jangan nanti akan Perpu diperpanjang. Tapi kan sekarang udah dibatasi, mestinya 2 tahun. Dan 2 tahun jadi hitungnya dari Perpu 31 Maret 20 berarti 21. Itu sudah harus berakhir kan gitu. Itu paling lamanya kan begitu. Tapi kenapa saya mengkirakan ada pasal hilirnya? Karena gini, saya harus membuat exercise itu, kalau orang diberikan kebebasan begini, orang ini akan cenderung kepada, ya tadi dibilang Pak Innocentius itu apa, moral hazard. Karena apapun yang, anything that could go wrong, will go wrong, gitu loh. Tendensinya begitu itulah kira-kira. Orang makanya, kalau saya bisa mengumpulkan kekayaan, memanfaatkan APBN dengan situasi pandemi itu, entah yang COVID maupun pemulihan ekonomi tadinya, baik, saya aman. Tapi ketika saya akan memunculkan harta itu, tentu saya perlu pasal pengaman, gitu loh. Dan lagi-lagi yang dipakai itu Undang-Undang Keuangan Negara lagi, yaitu ketika menggunakan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang mempasal dalam bagian ketiga, seingat saya itu KUP, PPH, PPN, bagian keempat ya. Ya, bagian keempat. Keempatnya itu memberikan ada pasal 6, pasal 11 yaitu, ya pokoknya nanti yang udah dilaporkan kekayaan kepada negara, dengan judul Teks Amnesti Jilid 2 istilah populernya gitu, itu sudah bayar pajak, udah aman, beres, diputihkan lah gitu.
Nah ini, dia perlu pasal hilirnya ini menurut saya ini kemudian. Oh rupanya munculnya kembali di Undang-Undang Keuangan Negara lagi. Dia nggak berani munculkan langsung di undang-undang, kita undang-undang hukum pidana misalnya. Kalau di undang-undang hukum pidana, wah pasti akan geger. Misalnya ada pasal di sana mengatakan begini, orang yang melaporkan sekarang harta kekayaannya bayar pajak, apalagi pajaknya miring gitu, pajak normal aja mau gitu ya, udah bebas, tidak akan jadikan objek penyelidikan, penyidikan maupun tuntutan pidana. Lah kan ini pencucian uang, pengusaha narkoba, apapun juga suap menyuap, sogok, korupsi, pemerasan, perampokan apapun juga lah, penyelundupan apa semua dibebasin aja dari sini. Tapi kalau dimunculkan di kitab undang-undang hukum pidana pasti semua dihukum ribut. Jadi biar nggak ribut dititipin aja di undang-undang ini kan gitu. Nah ini memunculkannya kalau sudah dibayar pajaknya dia tak amnesti jilid 2, maka yang tadinya barangkali hanya sekedar dugaan orang itu pasal 27, orang yang memanfaatkan pasal 27 di Perpu tadi, kemudian akan memanfaatkan lagi, memunculkan untuk bisa masuk ke banking system, hasil jarahannya katakanlah jika ada begitu, tapi sudah dititipi juga oleh yang lain, pokoknya asal melaporkan saja dia itu, mau narkoba maupun apapun juga bayar beres gitu kan, selesai gitu. Ini saya kira sudah penyimpangan yang ke-1 biasanya akan diikuti dengan penyimpangan kedua, penyimpangan ketiga, dan akan makin membesar. Jadilah hukum itu berlaku ternyata. Hingga ini merupakan undang-undang pencucian uang. Gitu. Padahal teks amnesti itu kan tujuan utamanya tidak untuk memutihkan atau menjadi crime amnesti, tapi adalah orang-orang yang biasanya wajib pajak itu memang sering mengecilkan hartanya, mengecilkan penghasilannya atau pajaknya lah gitu ya, yang mungkin tadinya disimpan di luar negeri ataupun apa sekarang mau dipulang-pulangin hasil penggelapan pajak, intinya dari bisnis yang legal lah. Sekarang bisnis legal tapi tidak dilakukan sesuai ketentuan, bukan bisnis ilegal. Kalau korupsi, perampokan apa semua kan, pemerasan, narkoba itu kan ilegal. Itulah yang akan dimunculkan, diberi pengampunan. Nah, itu sebetulnya hakikat teks amnesti itu. Tapi ini di sini kan sudah melebar, semuanya aja diberikan. Nah, jadi nggak sehat, nggak bisa punya argumentasi. Jujur ya, saya itu waktu di pemerintahan itu juga dulu ada mata anggaran di pemerintah dulu, terkenal mata anggaran 16 untuk hal-hal yang aneh-aneh gitu loh. Saya di hadapan dikasih tugas oleh bos saya itu. Ini coba diselesaikan nih, ada bagaimana gitu. Ya saya tahu ini penyelesaian yang paling cepat dan murah segera selesai, caranya adalah begini dah. Saya pikir gini paling murah ya. Pemerintah efisien. Tapi nanti bagaimana kalau ada ini, ada ini. Ya saya undang aja semuanya. BPK atau BPKP gitu kan. Saya undang, kalau perlu saya undang unsur dari kejaksaan. Ini ada masalah. Kalau kita menuntut nunggu putusan pengadilan, kecenderungannya kita kalah. Kenapa? Biasanya kita nggak bisa, pemerintah mana bisa nyogok gitu dalam proses peradilan gitu kan. Kalah nih kita, kalah nanti lebih besar. Sekarang mereka lagi butuh uang nih, tapi bisa diselesaikan dengan cara yang cepat dan murah. Ya udahlah ini kita bikin berita acara, nggak ada yang bersih semuanya nih. Bikin berita acara, terima duit cepat selesailah gitu kan. Misalnya gitu. Tapi kalau itu kan bisa diatasi. Hal-hal itu contoh gitu, dan banyak tentu kasus-kasus itu yang saya nggak bisa ungkapkan lah, karena itu saya kira kurang etis, karena itu kan banyak menyangkut rahasia dulu ya caranya pemerintahan gitu. Tapi kalau nggak pernah kepikir tuh bikin undang-undang, tapi ya ini bukan kerugian negara, tapi dibebaskan, tapi dari ini itu segala, dan nanti ini kan bisa menjalar kemana-kemana. Semuanya kan ada aturannya, tentara, polisi dalam melaksanakan tugas ya ada aturannya semuanya gitu loh. Karena
Tapi kalau udah diberikan aturan yang nyeleneh, yang kelihatan tidak profesional, ya begitu. Dokter juga bisa nanti, waduh ini saya minta bukan merupakan kerugian pasien, tidak bisa apa. Semuanya jalan normal saja, toh nanti ada kodenya, ada caranya untuk mengatasi. Ya kan, kalau perlu ada pembelian istimewa yang terlalu darurat mahal, kan bisa minta izin dari presiden. Kalau presiden udah ngizinin dengan apa, ya sudah beres juga kan, gitu. Tapi tidak usah diberikan ini. Apalagi kalau kemudian muncul ada cerita Panama Paper, Pandora Paper, sekarang ada PCR dan segala macam itu. Nah, tentu inilah yang menjadi persoalan, bahwa dalam membangun negara, ya, baik secara politik, hukum, ya, terutama di ekonomi, ada elemen yang sangat penting yang semakin lama itu semakin lemah atau rontok gitu, yaitu yang disebut dengan trust. Trust kepada para penyelenggara negara, khususnya pemerintah. Tanpa trust dari publik ini, sulit itu untuk bisa berhasil. Misalnya kalau trust dalam bidang politik, ekonomi, ya bahwa rakyat harus percaya bahwa pemilu telah dijalankan dengan baik, jujur, dan adil, misalnya gitu loh. Terus ada kepercayaan itu di banyak negara kan umumnya nggak terlalu banyak persoalan seperti ini, relatif di kita banyak gitu. Trust di bidang hukum misalnya. Rakyat pada umumnya itu harus percaya bahwa hukum tegakkan dengan adil, dengan fair gitu kan. Nah, setelah dalam pembangunan ekonomi, bahwa aset-aset negara atau sumber ekonomi negara termasuk BUMN itu benar-benar untuk kepentingan dan kemampuan rakyat banyak. Itu harus ada trust seperti itu, sehingga akan selalu dapat dukungan, tidak hiruk pikuk gitu dong. Nah, trust ini, elemen trust ini sudah lama tuh tercoreng atau tergoyahkan, sehingga ini sangat mengganggu kepercayaan publik kepada pemerintah. Apa sih faktor yang paling mengganggu itu sebetulnya? Ya kembali orang bilang ini karena masalah uang haram, korupsi lah kira-kira gitu. Korupsi dengan kata suap menyuap, berbagai macam rupa dan cara ya oleh penyelenggara negara itu, khususnya birokrasi yang melayani politik, melayani penegakan hukum, melayani ekonomi atau pelayanan umum pada umumnya itu dianggap tidak menjalankan secara profesional, tidak menjalankan secara jujur dan bersih. Ini trust ini yang agak mengganggu kita. Dan nanti ada akibat dari itu. Kalau rakyat terus-menerus itu ya dihadapi dengan berbagai isu, berita, ya, skandal yang silih berganti, ya, tentang ketidakberesan atau kejanggalan dalam penyelenggaraan negara, sehingga nggak pernah lepas lah ibaratnya dari minggu ke minggu kan kita ada aja isu gitu yang kurang bagus gitu, seperti nggak pernah lepas dari skandal. Nah, elemen trust ini telah sirna. Ini pengaruhnya banyak kepada berbagai macam hal, apatisme segala macam, kebudayaan masyarakat, pembayaran pajak segala. Misalnya minggu ini kita baru mendengar PPATK mencium transaksi mencurigakan dari bisnis PCR dan sudah melaporkan pada KPK gitu. Ya kan? Ada isu apakah ini akan ditindaklanjuti apa tidak, ya wallahu alam, kita lihat saja kan. Ada isu harga PCR mahal, tadi bilang Panama Paper, Pandora Paper, ada ini untuk DPR juga ada apa, undang-undang TikTok belum diketik sudah diketok kata orang kan, undang-undang Omnibus Law itu. Ada skandal korupsi pajak, ya kan? Ada BUMN yang dikabarkan merugi mau bangkrut, terus yang menakutkan gitu kan. Ada belum yang sebelum-belumnya kan nggak pernah berhenti kan. Ada pemilu sekian ratus meninggal katanya. Sekarang yang terakhir lagi ada PNS ada 31.000, saya baru baca 31.000 PNS terima bantuan sosial gitu. Sementara orang banyak lain yang harusnya terima nggak terima, loh kok bisa nyasar ke PNS gitu, ke ASN sekarang kan. Atau ada proyek infrastruktur yang mangkrak, tenaga kerja asing masuk sementara kita nganggur dan sebagainya. Nah, dengan hilangnya trust ini, ya,
akan mengurangi efektivitas program-program dan kebijakan pemerintah. Sehingga ketika sekarang ini ada penangkapan orang yang diduga teroris, isu yang keluar, itu kan mengalihkan isu dari korupsinya ini, pejabat atau politisi atau PCR gitu. Langsung aja begitu. Padahal ya tidak ada bukti, tapi kok tiap kali kejadian seperti itu gitu. Sehingga trust lagi gitu loh. Pokoknya trust itu mudah sekali orang berspekulasi yang belum tentu benar. Nah, kembali kepada khusus APBN itu, kami sendiri ekonom umumnya mempercayai bahwa APBN kita dan sumber-sumber ekonomi negara belum digunakan atau dialokasikan dengan efisien. Artinya apa? Sering digunakan untuk proyek yang tidak tepat, pengeluaran yang tidak tepat, ya. Atau bila tepat pun tetap ada faktor, suka ada korupsinya, markup-nya, atau kalau istilah Prabowo dulu bocor gitu ya. Ada yang palsu, fiktif, dan sebagainya. Nah, dari mana ciri-ciri umumnya mengetahui hal-hal seperti itu? APBN kita itu udah minim, tidak efisien. Gampang ciri-cirinya melihat itu. Mesti berbanding terbalik dengan negara yang kayak Singapura nih contohnya nanti ya. ICOR kita itu masih sangat tinggi. ICOR itu Incremental Capital Output Ratio. Ya. Itu kita negara miskin dengan modal, miskin kapital, tapi boros dengan penggunaan kapital. Kalau orang lain mungkin sekian untuk melakukan hal ini, kita bisa double, di triple kadang-kadang kan. Nah, itu Singapura ICOR-nya misalnya rendah. Atau indeks korupsi Singapura sangat bagus, rendah sekali. Kita masih boleh dibilang negara yang tinggi. High cost ekonomi itu dilihat para ekonom itu biasa menghitung high cost ekonomi untuk para pebisnis di kita itu tinggi sekali. Itu kaitannya juga hal-hal seperti itu. Jadi trust korupsi, karena korupsi maka rendah trust. Nah, indikasinya mudah melihat seperti itu. Biasanya urusan rakyat dengan birokrasi itu cenderung mahal dan berbelit. Sementara presidennya sendiri, karena mungkin beliau bekas orang swasta ya, nafsu banget, ya kita dukung banget sih sebetulnya gitu. Untuk apa? Untuk memberantas ini birokrasi, jangan berbelit-belit lah. Kan kerasain orang swasta, kan ruwet ini, mahal, berbelit, lama segala. Tapi di bawah, yang dirasakan banyak orang, cuman sekarang orang pada nggak mau ngomong lagi, udahlah, ngomong juga nggak ada gunanya gitu kan. Nah ini kan terus lagi, apatis lagi kan. Di bawah itu lebih ruwet. Dalam banyak hal yang dihadapi masyarakat itu lebih ruwet. Padahal semangat dari istana keluarnya memurahkan, merapikan, mempercepat, dan sebagainya. Urusannya kebalikannya di bawah. Nah indikasi lainnya apa? Yaitu gini rasionya makanya tinggi terus. Gitu loh. Jadi kesimpulan saya, kalau apa yang dikatakan atau dijanjikan pemerintah pada umumnya tidak terwujud, dan memang kalau saya perhatikan ya, banyak janji-janji dari pemerintah ya, yang tidak terwujud. Dalam arti semuanya itu cuma menceritakan masa depan, akan ini, akan menjadi. Tapi yang terjadi umumnya kebalikannya. Jadi jualannya itu kayak propaganda saja gitu loh ya. Kan banyak hal seperti itu. Nanti akan begini, nyatanya misalnya utang jadi begini, ini, itu, segala macam. Solusinya itu ya, kalau tidak ada satu katanya perbuatan dan satu katanya yang tertulis dengan kenyataan, maka akan hilang. Contohnya, kalau kata dengan perbuatan kita udah tahu. Yang tertulis dengan kenyataan, nah ini juga untuk DPR. Misalnya gini, kemarin undang-undang HPP, pasal 1 mengatakan undang-undang ini dibikin untuk mencapai kepastian hukum. Padahal di undang-undang itu semuanya kita nggak ngerti apa yang akan dipajak itu nantinya apa, akan dipajaki atau enggak, kita nggak tahu. Jadi narasinya itu bagus, indah, tapi lepas daripada apa yang mau dibikin. Dibilang demi kepastian hukum, demi keadilan, ternyata pasal-pasalnya sebaliknya gitu loh.
Ya gimana? Ada pasal yang pajaknya nanti apapun juga mau bagaimana terserah pemerintah, kan nggak ada kepastian hukum, jadi nggak nyambung gitu loh. Nah inilah hal-hal ini yang menghilangkan trust, tapi sumber trust itu adalah sebetulnya dalam diskusi kami internal itu ya korupsi dalam arti luas. Tapi kemudian para analis politiknya mengatakan ya korupsi yang luas ini tidak lepas daripada sistem politik. Sistem politik kita itu mahal, jadi presiden mahal, mau jadi DPR mahal, bupati mahal, gubernur mahal. Jadi gimana mau lepas dari faktor korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan. Nah ribet lagi, maksudnya semakin kompleks. Tapi kembali ke satu fokus kepada APBN, saya sangat sependapat dengan Pak Antoni. Dan saya juga berkali-kali menyampaikan hal yang kurang lebih mirip. Yaitu APBN itu harus rinci. Kalau ibaratnya harus tahu tuh sampai satuan 6. Coba kalau APBN tahu sampai satuan 6, pejabat-pejabat mikir juga loh. Wah, mau beli ini mikir. Karena umumnya nanti terlalu mahal. Nanti orang bilang, beli dari saya aja deh, murah. Beli dari saya aja deh, cukup sekian, segala macam. Itu akan mungkin makan waktu 1, 2, 3 tahun gitu, tapi orang akan menjadi teliti karena orang akan tahu. Misalnya sekarang ada isu akan ada dana pembelian komputer 17 triliun gitu ya. Nanti akan dibelikan komputer. Satu komputer jatuhnya kurang lebih katanya 10 juta. Di daerah-daerah bilang kasih uang aja ke kita deh, kita bisa dapat beli 3 atau 2 lah paling enggak gitu kan. Nah, seperti itu. Nanti kaitannya bagaimana itu, siapa yang dapat orderannya 17 triliun, kasih uang aja, pemerintah ngawasi. Nanti kan jaksa-jaksa di daerah juga ngawasi. Kasih guidance nih, harus beli komputer sekian. Semuanya hidup di daerah-daerah juga orang pada dicari komputer, silakan. Dikasih pelatihan daerah-daerah itu. Itu akan bisa lebih banyak. Jadi peristiwa-peristiwanya ini membangun distrust dari masyarakat, karena itu elemen penting dalam pembangunan suksesnya suatu negara, gitu. Saya kan suka ya negara yang paling dekat sama kita, tetangga rakyat itu umumnya itu trust benar kepada pemerintah umumnya itu. Bereslah nanti gitu kan. Padahal kalau pemerintahnya itu lagi salah, mereka pun juga sudah oke. Misalnya sekarang, percaya betul kan, orang-orang kaya Indonesia itu pergi ke Singapura. Wah aman kalau ada apa-apa. Karena kalau di Indonesia nggak aman COVID, nggak tahu Singapura sekarang yang lagi kena gitu kan. Nah, di kita malah yang disepelekan, alhamdulillah gitu kan. Aduh udah bisa lebih reda gitu, contohnya gitu. Tapi di sana ya orang nggak begitu protes, dianggap ini ada kesalahan yang tidak disengaja. Kalau di sini tuh dianggap lagi berhasil pun, ya tapi korupsinya banyak nih, nanti jangan-jangan datang lagi. Itulah trust itu menyebabkan orang berpikir bisa objektif, bisa tidak objektif gitu. Karena sudah kehilangan kepercayaan. Kesimpulannya, pemerintah harus membangun kembali kepercayaan dengan memulai dari hal dari bawah. Seperti tadi APBN harus disusun dengan detail, harus terbuka, disampaikan, ya kan? Harus semua hal-hal yang mencurigakan itu harus dihilangkan. Tanpa itu, maka janji-janji itu umumnya tidak terwujud. Semuanya cuma berharap, ya nantilah urusan berikut pemerintahan berikutnya lagi. Gitu. Yang akan menanggung bebannya gitu. Jangan sampai jadi yang berhasil baik nanti akan tenggelam oleh hal-hal yang seperti ini. Sekian, terima kasih Pak.